Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan dan mengenalkan kepada kalian MySQL ya, database yang nanti kita gunakan untuk web kita, untuk login, praktik login ya. Oke, teman-teman yang perlu teman-teman harus ketahui bahwa di praktek kali ini itu kita memerlukan banyak komponennya. Yang pertama adalah membuat database user. Ini kita sudah menginjak ke database, kita menggunakan PHP MyAdmin ya, dan PHP controller pada login status dinamis. Gimana status dinamis? Karena ya sesuai dengan yang kemarin ya, kita sudah praktek sebenarnya. Ketika kita mengakses halaman login, akan keluar login. Ketika kita klik halaman register, akan keluar halaman registernya, kontennya saja, gitu kira-kira. Nanti kita juga belajar MySQL atau halaman pemroses yang terkoneksi dengan database-nya. Lalu edit admin LTE. Nanti admin LTE saya akan bagikan template-nya dan teman-teman nanti akan praktekkan. Dan ya di sini capaiannya atau ya capaian dari video kali ini, dan nanti diharapkan waktu UTS kalian bisa mengerjakan dengan baik, yaitu bisa masuk admin dengan login menggunakan satu user yang sudah diregister, yang sudah diregistrasi, begitu. Oke, langsung saja tanpa lama-lama ya. Soalnya tadi sudah sebenarnya saya sudah recording ya, cuma salah share screen jadi harus mengulang. Oke, baik, tidak apa-apa. Teman-teman, di sini saya punya database ya, Dashboard. Sebelum ini saya coba ini deh menjelaskan ini. Ya, saya punya web namanya folder itu Bahlul 1 ya. Di dalamnya ada admin, ada bla bla bla, ada login. Nah, di sini yang kita fokuskan ke loginnya ya. Di halaman login saya punya index, form sign up, form login, koneksi.php, proses, dan admin ya. Admin kita akan alihkan ke sana nanti, tapi untuk praktek sementara kita gunakan yang sini. Oke, sudah ya. Ini saya punya sebentar, saya coba hapus semua dulu ya. Ya, saya coba buka halaman indeksnya yang admin. Ya, isinya sesimpel ini, 32 line saja. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada yang di include-kan atau di require, yang diminta untuk dihadirkan di file index ini, disisipkan begitu ya. Ada koneksi dan ada proses. Kita buka satu persatu ya. Koneksi isinya apa saja? Koneksi adalah file yang berisi mengenai bagaimana database bisa terkoneksi ke form kita, ya, ke form kita. Bagaimana kita mengentrikan itu bisa masuk ke database itu, tumpuannya itu di koneksi.php ini, begitu, ya. Nah, di koneksi.php ada script ya, banyak script mengenai sesi ya, dan mengenai menghilangkan error reportingnya, seperti yang kemarin kita sudah praktekkan. Lalu di sini juga dijelaskan deskripsi database-nya. Kita prakteknya karena masih localhost, kita gunakan servernya itu localhost, terus username-nya Dashpro. Ini saya bikin Dashpro 2 aja ya, karena tadi sudah saya bikin tapi salah ya. Dashpro 2 ya. Oke, saya simpan. Ini halaman koneksi, file koneksi.php-nya. File prosesnya sekarang kita coba lihat. File prosesnya adalah banyak script ya yang digunakan untuk memproses perintah dari form ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke. Terus di sini ada form sign up dan form login yang kita require juga.
Ya, form sign up dan form login. Form sign up-nya berisi tentang form-nya. Form, kita coba lihat di sini. Sorry. Oke, ini masih belum ya. Oke. Koneksinya ini ke dashboard 2, jadi harus di apa namanya? Sebentar. Oke, harus di sebentar. Oke, harus dibuat database-nya dulu. Saya belum membuat database dashboard 2 ya. Saya coba buat dashboard 2. Database-nya saya buat. Di sini juga saya perlu membuat tabel namanya users ya. Dan sini saya memerlukan 6 kolom menyesuaikan dengan kebutuhan kita sebenarnya. Dashboard 2 kita atur aksesnya sesuai dengan yang kita deskripsikan tadi. Usernya kita buat dashboard 2. Ini kita ganti lokal ya, maksudnya localhost. Ini dashboard 2. Ya, ini dashboard 2. Oke, nggak usah diedit. Di bagian ini dipilih semua, kemudian dikirim. Ini sudah ada user dashboard 2 untuk database dashboard 2. Oke, ya, dashboard 2 kita buka, kemudian kita perlu membuat tabel ya, user tadi belum saya eksekusi. Kita membuat 6 tabel. Di sini yang pertama adalah user ID, nama, level, password, status, dan tanggal daftar. Di sini teman-teman bisa lihat ada jenis data ya, ada integer, ada varchar, text, date, dan lain sebagainya. Ini deskripsinya ada di sini. Ya, jadi tipe data pada MySQL itu banyak ya. Ada tipe data angka atau numerik yang itu hanya bisa dientrikan dengan karakter angka saja, bernilai angka ya, berupa angka gitu. Kalau yang teks ya, tipe data teks itu kita bisa masukkan ke database itu teks gitu atau karakter atau spasi dan sebagainya. Ini lebih fleksibel ya. Lalu tipe data date itu bisa memungkinkan kita memasukkan data tanggal, bulan, dan tahun. Lalu tipe data block ini untuk memasukkan data ke database dalam bentuk multimedia, gambar, musik, video, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tahapannya ini yang kita lakukan saat ini, kita masuk PHP MyAdmin, terus ke database dan tabel users, dan membuat kolom atau fields user ID, nama, password. Nah, ini yang sedang kita lakukan ya. Terus setting script login. Nah, ini akan panjang nanti penjelasannya. Oke, kita langsung ke sini. Berdasarkan tadi penjelasannya bahwa user ID itu bisa jadi angka dan huruf ya. Sehingga user ID itu bisa jadi urutan ya. Jadi kita ini kan angka saja, dan panjang nilainya, panjang nilai maksudnya karakter yang bisa memungkinkan untuk dituliskan itu berapa gitu, berapa digit gitu. Nah, ini 3 digit saya pilih ya. Terus teman-teman di sini di user ID itu sifatnya unik, sehingga kita perlu mencentang AI. AI itu apa? AI itu untuk memberikan value secara otomatis berurutan ya, secara otomatis begitu ya. Misalnya record pertama atau user pertama yang daftar itu dapat nomor atau user ID 1. User ID kedua yang daftar kedua itu mendapatkan user ID 2, dan seterusnya begitu ya. Nah, itu secara otomatis tergenerate. Nah, kalau nama ini perlu kita beri jenis datanya tuh varchar, dan karakternya itu 300 ya barangkali, atau mungkin 150 cukup ya. Nah, kayak gitu. Ini nggak perlu dicentang lagi auto increment karena bukan angka yang berlanjut dan continuous.
Levelnya kita pilih varchar ini 100, passwordnya kita juga varchar saja. Ya, statusnya juga varchar. Nah, tanggal daftarnya kita pilih timestamp. Nah, timestamp ya. Untuk mengentrikan data tanggal atau waktu sedetail mungkin ya, sampai detiknya. Kita simpan, ada yang, ini kurang ya. Passwordnya 150, statusnya 100, tanggal daftar ini mungkin 6 ya. Kita simpan. Oke, ini sudah tersimpan ya. Artinya ini masih kosong datanya, tapi sudah kita buat fields-nya. Ya, user ID, nama, level, password, status, tanggal daftar. Nah, selanjutnya bagaimana Pak? Selanjutnya kita lihat di sini dulu. Ya, nah ini kita sudah bisa aksesnya karena sudah terkoneksi dengan database-nya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini dashboard ini sudah. Terus kita lihat di bagian sign up dulu ya. Sign up kita lihat, kita kupas satu persatu. Di sini kita bisa lihat ada form ya, form sign up yang terdiri dari metode ya, action. Metode itu untuk apa? Metode itu adalah metode ketika kita mengirimkan data itu dalam bentuk apa? Kita kemarin sebenarnya sudah praktek teman-teman ya, dengan kita memilih halaman ada perintah ini $_get itu juga merupakan sebuah metode ya, atau metode. Ini get kan? Ya, metodenya get. Kalau form login atau form sign up itu metodenya adalah post. Ya, kita harus deskripsikan seperti itu. Lalu yang perlu diingat juga di form itu harus ada actionnya. Actionnya itu apa action itu? Action itu bagaimana data dalam form ini yang diisikan oleh kita itu dikirim ke siapa, ke mana gitu, ke file mana. Nah, ini saya tuliskan ke server PHP Shop. Artinya dikirimkan ke dirinya sendiri gitu, ke filenya itu sendiri, karena kita atau ke form sign up-nya itu form sign up form sign up, form login, dan proses koneksi itu di-include di index. Jadi kan seolah-olah mereka itu satu halaman begitu. Jadi ya ini bisa ya PHP Shop. Nah, seperti itu. Lalu input tipe di sini ya, di line 6 ini ada input tipe teks, ada input tipenya password, ada input tipenya submit. Itu beda-beda. Bedanya apa, Pak? Kalau input tipe teks ini yang muncul adalah ini, teman-teman. Ya, yang muncul adalah ini. Kotak ini ya. Kotak ya. Yang muncul adalah kotak itu. Dan kita bisa tuliskan dan terlihat ya Bahrul gitu misalnya. Nah, ini kan terlihat ya kata yang kita tuliskan, yang kita ketikkan. Kalau input tipe password ya di bawah ini itu akan tampil bulat-bulat atau bintang-bintang biasanya. Nah, seperti itu. Oke, saya kira sudah bisa dipahami ya. Lalu selanjutnya kita kalau sign up ya, sebentar sign up. Kalau sign up ini ada pilihan pustakawan, pemustaka, dan admin. Yaitu bagaimana cara membuatnya, Pak? Kita masukkan script ini, select name, select gitu ya, select atau memberikan pilihannya. Sehingga di dalamnya itu ada option-option, ada pustaka, pemustaka, dan admin. Ini scriptnya. Lalu teman-teman di sini juga bisa dilihat ada name ya, setiap input ya atau komponen dari form itu ada name-nya. Ada name-nya nama, ada name-nya level, ada name-nya password, dan submit. Nah, itu untuk mendeskripsikan satu field itu namanya apa sih? Ada namanya nama, ada namanya level, ada namanya password, ada namanya submit. Nah, kayak gitu. Jadi ini perlu sekali untuk mendeskripsikan ya ketika kita ketika data
yang kita isikan itu diproses di proses.php ini, begitu ya. Post submit ini artinya mengambil data dari tombol ya berupa submit, begitu, dan ininya dengan value login seperti itu. Oke, sudah ini tipenya, ID-nya password, namanya password, lalu input tipenya submit. Nah ini teman-teman, input tipenya submit itu mendeskripsikan bahwa submit itu tombol ya teman-teman ya, tombol, bahwa itu adalah tombol, bahwa tipenya tombol ya. Lalu value-nya kita ini kan submit ya, karena nanti submit itu nama submit itu banyak ya, kita gunakan di sign up juga, kita gunakan juga di login juga, gitu. Sehingga kita perlu menspesifikkan dengan menuliskan value-nya, membedakan value-nya. Submit dengan value login itu akan memproses proses login. Submit dengan value sign up akan memproses proses sign up. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Lalu selanjutnya adalah bagian ini. Saya kira nggak usah dijelaskan ya ini ya. Saya kira paham semua. Lalu kita ke file process.php. Ini sangat panjang teman-teman ya. Proses file.php ini fungsinya untuk memproses perintah-perintah yang dikirimkan dari form. Gitu. Ya. Kita perlu mengincludekan semua yang berhubungan dengan, yang berkaitan dengan database. Ya, session start ini perlu. Kenapa perlu? Karena untuk memulai suatu session di web page ya, atau di browser itu perlu disimpan dengan menuliskan session start, ya, memulai sessionnya, merekam ya. Lalu include koneksi ini untuk karena terhubung dengan database maka perlu ada koneksi.php. Ini harus, ini nyawanya teman-teman, tumpuannya, begitu. Lalu saya jelaskan satu persatu. Di sign up, ya, di misalnya gini, di form sign up ini kan di aksesnya, actionnya ke PHP self, artinya merujuk kepada dirinya sendiri atau indeks ya, ke proses ya, ke proses juga, proses.php, karena itu sama-sama diinputkan. Lalu kita bisa lihat di sini bagaimana sih form sign up itu diproses. Form sign up itu diproses ketika tombol submit dengan value, tombol yang bernama submit dengan value sign up itu dipencet atau dieksekusi. Gitu. Ketika dieksekusi maka akan berlari proses itu ke sini, gitu. Ya, caranya. Ya, tombol sign up akan bekerja ya, ketika ada perintah ya submit dengan nilai sign up, maka akan bekerja script ini. Ya. Ya, saya jelaskan satu persatu, ini mungkin yang belum dijelaskan sama sekali ya. Ya, ketika kita kirimkan metode post ya submit dengan value sign up, maka akan berjalan script ini. Ya, variabel simpan ini saya buat untuk memudahkan ketika memanggil atau mengeksekusi query. Query itu perintah untuk database ya. Nah, caranya begini, insert into users ya. Ini untuk menginsertkan atau mendaftarkan atau memberikan satu data baru ya. Insert itu into users. Users ini merujuk pada tabel yang kita buat ya. Namanya users, ada S-nya. Terus ada tanda petiknya. Petiknya itu tidak biasa di sini ya. Petiknya di sini itu adalah petik miring ya, yang di sampingnya tombol 1, di bawahnya tombol escape, di atasnya tombol tab. Nah, itu. Dan diikuti dengan field yang kita sudah buat tadi di database ya. Field database itu apa aja, Pak? Tadi yang kita buat user ID, nama, level, password, status, tanggal daftar. Nah, itu disesuaikan. Ya. Ini. Lalu diikuti dengan ini tanda kurung ya, diikuti dengan value. Value ada S-nya, values ya. Ini menyesuaikan dengan form yang kita buat tadi.
ya ada nama, ada level, ada password, ada timestamp ini untuk apa namanya menginjekkan atau menuliskan waktu ketika sign up gitu, waktu terkini gitu, sampai detiknya juga terekam. Lalu apa ini null ini Pak? Null ini adalah perintah untuk mengosongi bagian user ID ya. Jadi begini teman-teman ya. Kita deskripsikan yang mana saja yang kita akan isi dengan perintah sign up, misalnya user ID. Ini kita kosongi ya. Nama kita tuliskan, kita tempatkan nama sesuai dengan form kita. Mana tadi formnya? Nama ya. Ya kan? Terus apa lagi? Level. Di sini ada level. Ya, ada level. Ya kan? Sign up. Ini ada level juga. Terus password. Password ini juga ada. Password ya. Password ini juga ada. Ya, password ya. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya adalah script ya, script untuk mengeksekusi proses sign up-nya itu. Ya, kita menggunakan MySQLi underscore query, kemudian diikuti kurung buka kurung tutup koneksi ya, untuk memastikan koneksinya itu benar atau salah gitu, dan menuliskan variabel yang kita sudah tuliskan di atas ya, variabel simpannya itu. Nah, apabila ini berhasil, maka akan muncul alert atau ya alert ya di browsernya, itu akan muncul data berhasil tersimpan. Anda bisa login sekarang. Nah, ini kita bisa custom sebenarnya. Lalu apabila nilai yang dimasukkan itu salah ya, atau mungkin ada di sini itu typo atau apa gitu, itu akan muncul proses notifikasi gagal ya. Data gagal disimpan di database. Nah, itu. Nah, ini teman-teman seperti kemarin ya, kita praktekkan dengan fungsi if ya. Apabila submit itu bernilai sign up ya, ada value-nya sign up, maka akan diproses ini. Apabila tidak atau nilainya itu salah, tidak ada yang dimasukkan atau submit. Apabila submit itu bernilai login, maka akan tampil login. Nah, ini sama dengan yang paging kemarin ya. Nah, ini form login akan berjalan gitu kalau submit dengan value login yang dimasukkan gitu. Ya. Yang berjalan seperti apa? Di sini saya mendeskripsikan nama ya. Nama. Di sini nama, terus post ini diambil dari form login ya. Form login. Nah, ini kan metodenya post. Ya, kita sesuaikan itu post ya. Post submit login, ketika tombol submit dengan value login itu dipencet, gitu akan muncul seperti ini. Nah, ini namanya post nama, artinya ketika namanya itu atau ketika form ini dikirimkan, dan di dalamnya ada field yang bernama nama, itu akan diambil di sini, ditangkap ya. Ya, lalu password juga demikian. Lalu kita bisa seperti yang di atas tadi ya, kita bisa memproses ya data tersebut, untuk mengecek ya, pengecekan. Tadi kalau di sini insert into, kalau di sini kalau di sini pengecekan ya, yang berlaku itu pengecekan. Insert into itu untuk menambahkan data. Untuk login itu sifatnya mengecek ya, apakah usernya sesuai nggak, apakah passwordnya sama dengan yang di database atau belum. Nah, itu bisa berbeda gitu ya. Berbeda. Caranya begini. SQL query koneksi, kita memastikan koneksinya itu benar atau salah. Terus select ya, select itu kayak menyeleksi ya dari tabel user, di mana nama ini diambil dari database kita ya. Nama sama dengan nama
sama dengan apa namanya variabel nama ya yang diambil dari post ya, yang diambil dari form tadi, form nama, dan passwordnya itu passwordnya merujuk kepada post password ini ya. Nah, lalu apa namanya kita deskripsikan dengan user ya. Kita wakili dengan variabel user. Ketika kita memanggil, kita tinggal memanggil usernya saja ya. $user MySQL fetch array, kita ikuti data yang di atas gitu ya. Lalu yang berjalan selanjutnya adalah mengupdate user, tabel user. Artinya ketika kita login dan sudah benar ya. Jika sudah benar, maka apa namanya akan berjalan sebentar. Harusnya di sini nih. Harusnya di sini. Oke, akan menjalankan perintah ini ya, pengecekan, perhitungan gitu. Maksudnya apakah sesuai nggak? Apakah dari hasil seleksinya tadi ada yang cocok atau tidak gitu. Kalau ada yang cocok lebih dari 0, maksudnya 1 pun itu juga dianggap cocok ya. Lebih dari 0, maka akan berjalan script ini. Akan berjalan script update ya. Tabel user dengan atau statusnya itu diubah menjadi login. Gitu status yang ini, teman-teman ya. Ini akan diisi dengan value login. Ya. Where user ID ya. Ya, user ID kita ambilkan dari sini. Kira-kira seperti itu. Lalu akan berjalan update ya. Lalu selanjutnya kita rekam sessionnya. Nama sessionnya user ID itu sama dengan user ID, levelnya juga level, statusnya itu login, dan header location-nya. Apabila sudah benar loginnya itu memasukkan data dengan benar, maka akan mengakses halaman indeks di folder admin. Nah, kira-kira seperti itu. Atau gini aja nggak apa-apa ini. Ya. Kira-kira seperti itu. Jika nilai yang diinginkan salah, gitu ya, maka akan kembali ke halaman indeks, kemudian pesan gagal, gitu ya. Pesannya gagal. Nah, pesannya itu juga karena ini sudah di-include-kan ya di bawah yang saya deskripsikan. Pesannya tuh banyak ya, misalnya kalau pesan gagal akan muncul login gagal, username dan password salah. Terus pesannya yang dikirim itu logout, maka akan memunculkan peringatan Anda telah berhasil logout dan seterusnya. Nah, ini juga. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya, oh ya ini sebentar. Ini dulu ya saya jelaskan ya. Ini adalah script untuk menampilkan pesan. Ya. Apabila dikirimkan ya pesan saja tidak bervalue gitu ya, misalnya pesan saja atau bentar, jika dikirimkan pesan ya maka akan memproses if selanjutnya ini ya. Lebih spesifiknya lagi, kalau pesannya itu isinya itu gagal ya, maka muncul ini dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini kalau ada login pasti ada logout ya. Ya. Pasti ada logout. Nah, ketika ini saya berikan script ya. Ketika action-nya logout, maka akan muncul atau berjalan proses update data ya dari user tadi yang tadinya login menjadi logout. Ya. Atau mungkin di null aja bisa ini. Tapi nggak usah, nanti biar aja logout gitu ya. MySQL dan seterusnya. Nah, session destroy ini untuk menghapus session. Ya, artinya yang sudah login tadi dihapus ya, sehingga nggak bisa lagi masuk ke halaman admin. Lalu kalau gagal, ini akan muncul pesan logout.
Lapisan logout di atas tadi ya. Anda telah berhasil logout. Nah, selanjutnya kita beranjak ke halaman admin. Halaman admin itu isinya apa? Halaman admin isinya indeks lagi, teman-teman. Ya, halaman admin isinya indeks lagi dan isinya seperti ini. Di indeks ya. Kita arahkan ke koneksi. Ya. Sebentar, ini harusnya koneksinya itu. Oke, nggak apa-apa sementara ya. Koneksinya harusnya di luar ya. Oke, nggak apa-apa. Statusnya, apabila statusnya bukan login, oke, apabila statusnya bukan login, maka akan muncul pesan belum login. Ya, ya. Bentar, saya coba ya. Ya, Anda harus masuk untuk halaman admin. Oke. Ya. Statusnya login. Oke, ya. Kalau belum login berarti kan statusnya bukan login ya, atau belum bisa ya. Maka muncul ini. Lalu selanjutnya dipilih data dari tabel user. Semua data ini bintang itu tandanya semua ya. User ID, user nama, terus ada variabel nama, variabel level, ya yang itu bisa kita masukkan, dan ini menjadi pembeda juga ya teman-teman ya. Pembeda artinya ketika ketika levelnya itu adalah admin, maka akan muncul halaman admin. Ketika bukan admin, akan muncul halaman yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu secara singkatnya. Kita coba registrasi deh. Saya coba nama saya dulu. Saya login sebagai, saya daftar sebagai admin gitu misalnya. Ya, passwordnya admin. Data berhasil tersimpan dan Anda bisa login sekarang. Ini bisa, ya kan? Artinya sudah masuk ya harusnya. Terus kita lihat apakah sudah masuk beneran. Ya, Bahrul admin statusnya masih kosong. Ya, ya saya coba masuk ya, sebagai admin. Nah, welcome to Daspro Project. You are logged in as admin, statusnya login. Ya, ini akan muncul halaman admin seperti ini. Ya. Lalu untuk membedakannya bagaimana? Membedakannya kita logout ya, login sebagai yang lain. Pustakawan itu misalnya. Oke, apa namanya, sign up ya. Tersimpan. Kita lihat. Nah, user 1, pustakawan user 1. Ya. Kita login. Ya. Level pustakawan seperti ini tampilnya. Nah, kan berbeda ya teman-teman ya. Ini hanya contoh, teman-teman nanti bisa praktek ya. Nah, ini login, terus ketika saya logout akan terupdate ya. Statusnya logout. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Saya bentar. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya saya ingin konekkan ya, saya ingin konekkan dengan admin LTE. Admin LTE itu kayak seperti apa sih Pak? Ya, ini untuk praktek nanti waktu UTS ya. Admin LTE saya mundurkan dari sini satu, ya terus admin. Ini akan muncul admin LTE nanti ya. Ketika login sudah admin LTE. Admin LTE-nya ini. Oke. Sebentar, ini harus diseragamkan. Ya, harus diseragamkan koneksinya ya.
koneksinya harus diseragamkan. Ya, koneksinya harus diseragamkan. Diambilkan dari yang atasnya lagi. Oke, ini sudah. Ya. Koneksi. Oke, kita coba lagi. Ya. Saya coba lagi. Tadi yang belum apa Pustaka ya. Ya. Ya, masuk ya. Nah, ketika sudah masuk ya, ini akan muncul admin LTE. Nah, kalau kita statusnya sebagai admin, ya sebentar. Selain admin ya, login, logout. Oke, user 2 sebagai pemustaka. Nah, ini muncul di sini. Ya, ya ini admin LTE yang teman-teman nanti akan pelajari. Nah, ini akan muncul user 2. Ya, logoutnya kita, oke, bisa kayaknya. Ada logoutnya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, admin LTE-nya isinya apa, Pak? Oh, admin LTE banyak ya. Admin LTE-nya ini banyak koneksi dan butuh misalnya session namanya dashboard. Sebentar. Saya coba lagi ya. Ya. Sebentar prosesnya. Ya. Tadi mana tadi? Oh iya. Betul. Ya, ini langsung diproses ke admin, jadi nanti bisa ditentukan lagi ya pembagian ininya, apa namanya, halamannya. Ya, admin LTE ini masih jauh ya, harusnya nanti bisa lebih dieksplor. Ya, saya coba admin LTE 3. Nah, saya coba panggil apa namanya? Saya coba panggil ininya, levelnya. Ya. Levelnya. Ini akan muncul. Harusnya di sini muncul admin nanti. Oh, sebagai admin ya muncul ya. Nanti kalau logout dan login sebagai yang lain, user 1 misalnya, user 1 ini akan muncul pustakawan. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk bagian logout-nya, oh ya logout ya. Logout-nya ini harus disisipkan user ID-nya ya, dan user ID sama dengan user ID.
Ya, logoutnya kalau nggak gitu akan tertumpuk. Soalnya ini tadi apa namanya masih login semua ya. Nah, ini login semua. Ketika saya logout masih belum berubah statusnya. Ya, kalau begini kan sudah harusnya berubah ya. User ID sama dengan 2. Ya, user ID sama dengan 2. Ini saya refresh pasti akan logout tulisan. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, user ID sama dengan 1. Ya, ya. Oke. Sudah, ini berarti yang login hanya user 2 misalnya. User 2. User 2. Oke, ketika saya logout, maka akan di sini berubah statusnya logout. Ya, sudah. Oke, gitu saja teman-teman untuk hari ini ya, dan semoga bisa dimengerti dan teman-teman bisa praktek nanti waktu UTS. Itu saja. Terima kasih. Sebentar. Ya, ini udah bisa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.